Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kapolda Kepulauan Riau, Bapak Irjen Pol Asep Sahrudin SIK-MA beserta Robo, dan juga selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Indonesia bersatu, hidup untuk Indonesia Raya. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah ala nabi wa'fu anna waghfir lana warhamna wa in kana mu'asiyan pada seluruh. Apabila rezeki kami semua yang hadir disulit pemudahkan ya Allah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam Rahayu. Yang terhormat Bapak Kapolda Kepulauan Riau, Bapak Irjen Asep Sahrudin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau, dan hal ini diwakili oleh Bapak Asep Sahrudin dengan pemerintah Mesra. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Sudarmansa. Yang saya hormati Bapak Irwasda dan para PDU, Bapak Danila Muda, kemudian Bapak Dandim 15, kemudian di sini juga Bapak Pengadilan Negeri, Dapur SPPG Polresta Tanjung Pinang, dalam hal ini Dapur SPPG Polri. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan, tadi sudah kita saksikan secara sebayang pandang riwayat dari penyiapan dapur SPPG ini. Pertama, ini adalah aset Polri yang seluas 1.300 meter persegi, yang dulunya adalah sebuah mes yang tidak terpakai dan kondisinya sudah rusak parah. Kemudian dengan adanya program Asal Cita, kami mendapat peran juga untuk bisa menyiapkan dapur pelayanan kandungan gizi dengan melalui proses tahapan yang terlebih dahulu perencanaan melalui pengajuan kepada BGN, yang mana kita laksana menyiapkan ini melalui Yayasan Kepala Bayangkari, sehingga dapur ini secara badan hukum itu adalah dapur SPPG Polri Yayasan Kepala Bayangkari. Kemudian dalam proses pembangunan kami mulai di bulan Juli 2025, 5 bulan yang lalu kita laksanakan, kita selesaikan selama 5 bulan. Yang awalnya target saya selesaikan 3 bulan, karena adanya banyaknya permasalahan yang muncul di dapur-dapur di beberapa tempat, sehingga kita merubah atau mengevaluasi dalam proses pertama penyiapan IPAL, kemudian beberapa
sistem air, yang mana sistem air ini harus terbebas kontaminasi dari bakteri Salmonella ataupun bakteri E. coli, karena kita bersentuhan dengan lingkungan masyarakat itu yang penyebab utama dari bakteri. Kemudian kami juga dibantu beberapa mitra yang ikut membantu dalam penyiapan dapur ini, sehingga bisa menyiapkan beberapa sarana prasarana yang mana ini salah satunya untuk memudahkan serta menjaga higienis pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian kami sampaikan kepada Bapak Kapolda dan Pak Kapolda serta Pak Undangan, alhamdulillah sudah terbit ya SK Kepala SPPG kita, yang mana dari seluruh provinsi, salah satunya Provinsi Kepri, ini ada dua di Tanjung Pinang, alhamdulillah, yang mana sudah ditunjuk. Ini juga Kepala SPPG adalah Ibu Ginsa, ini orang asli Tanjung Pinang, dan sarjana biologi. Ini sudah ditetapkan oleh berdasarkan surat keputusan Kepala BGN terhitung 22 Desember tahun 2025. Kemudian berdasar koordinasi dengan BGN, alhamdulillah kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait untuk tahap pertama kita akan melayani 1.515 sekolah, 1.500 penerima manfaat dari 18 sekolah yang terdiri dari SMP, SD, posyandu, kemudian ibu menyusui atau anak-anak yang sedang menyusui balita ini. Ini kita berada di lingkungan sekitar SPPG, yang mana dari jarak tempuh itu memakan waktu hanya 8 menit ya, dengan kondisi jalan raya di Tanjung Pinang. Kemudian jarak paling jauh adalah 3 kilo. Kemudian kami sudah menyiapkan tenaga relawan yang di tahap pertama ini ada 30 relawan. 30 relawan ini, yang pertama ahli gizi. Alhamdulillah ahli gizi ini adalah putra putri dari Polri yang memang dia sarjana ahli gizi, bisa kita rekrut menjadi pendamping dalam pelayanan gizi. Kemudian warga asli di Tanjung Pinang, ini ada warga sekitar baik yang di lingkungan kita ataupun ahli-ahli relawan yang lain yang membantu dalam penyiapan. Dan insya Allah akan beroperasi saat masuk sekolah, yaitu di tanggal 8 kita sudah bisa menyalurkan kepada masyarakat penerima manfaat yang sudah ditentukan oleh BGN. Kemudian kami terima kasih kepada seluruh pihak-pihak, khususnya Bapak Kapolda, kemudian pemerintah daerah, provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Tanjung Pinang, dan seluruh masyarakat Tanjung Pinang serta seluruh jajaran kami yang telah selesai menyiapkan dapur SPPG ini sesuai dengan harapan kita semua, sehingga kami berkomitmen turut berperan aktif membantu mensukseskan program demi terwujudnya harapan generasi kita ke depan. Saya ucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih kami kesediaan dari Bapak Kapolda dan Forkopimda untuk pada hari ini meresmikan SPPG YMP Kemala Bayangkari Polresta Tanjung Pinang. Mungkin itu ya yang perlu saya. Izinkan saya menyampaikan sebuah cahaya lampu menerangi malam. Gedung baru siap diresmikan. Terima kasih telah berkenan hadir. Selamat datang, semoga berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri Sudarman SH, dan saya hormati Kapolresta Tanjung Pinang, Bapak Kombes Pol Aman Wahyu SH Jessica MH beserta jajaran. Yang saya hormati mendampingi salah satu pejabat di pusat, kemudian meneruskan resmian satu pelayanan pembuangan gizi SPPG Polresta Tanjung Pinang.
Kehadiran SPPG ini merupakan wujud nyata komitmen dan kepedulian bersama dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Kami berharap SPPG Polresta Tanjung Pinang dapat dikelola secara profesional, higienis dan berkelanjutan, serta menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah, aparat, kepolisian dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing di masa depan. Sejalan dengan apresiasi dan harapan tersebut, kami juga mengingatkan akan pentingnya perhatian serius terhadap aspek integritas dan keberhasilan penyajian makan bergizi gratis MBG. Menyikapi berbagai temuan di lapangan, kami memohon kepada seluruh pihak terkait agar benar-benar melakukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian makanan, guna mencegah terjadi hal-hal yang tidak diingini seperti keracunan, makanan basi, maupun resiko kesehatan lainnya. Dengan pengawasan yang disiplin dan standar pelayanan yang tinggi, kehadiran SPPG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menjamin keamanan dan kualitas gizi bagi seluruh penerima manfaat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polresta Tanjung Pinang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentunya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bersama-sama hadir dalam rangka peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polresta Tanjung Pinang dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan program strategis nasional makan bergizi gratis MDG dan pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terus kita optimalkan di daerah. Hal ini turut berkaitan dengan upaya menurunkan angka stunting secara efektif serta berkontribusi terhadap peningkatan status gizi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan cita Bapak Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Tentunya pemerintah bersama para stakeholder terkait harus menjamin berjalannya program makan bergizi gratis MBG secara baik, terencana dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran yang memadai, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan agar program tepat sasaran dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Dengan dukungan semua pihak, program MDG diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Bapak-bapak yang kami hormati, letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan menjadi tantangan yang tersendiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu contoh terkait status gizi yang sampai saat ini masih menjadi perhatian kita bersama, seperti penekanan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau semakin dapat ditekan. Hal ini dapat kita lihat dari angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan tren penurunan dari 16,8% pada tahun 2023 menjadi 15% pada tahun 2024. Berdasarkan data SSDI tahun 2024. Melalui capaian ini, Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat terbaik pertama se-Sumatera dan terbaik ketiga se-Indonesia. Untuk itu kami menyambut baik hadirnya program strategis nasional MDG ini yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam penekanan prevalensi stunting khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana target sasaran penerima manfaat MDG tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 638.047 penerima manfaat yang terdiri dari 516.114 siswa peserta didik dan 121.808 orang ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD dengan jumlah SPPG sebanyak 253 unit. Hadirin yang berbahagia,
kami menyampaikan ucapan pantun. Kilau berlian elok keseri, dalam peti hendak dikemas. Satukan langkah, majukan negeri, wujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia emas. Hendak memotong sebuah pohon pinang, hendak dibentuk menjadi sebuah papan. Selamat atas peresmian SPPG Polrestas Tanjung Pinang. Semoga program NDG berjalan lancar sesuai harapan. Demikian, terima kasih. Semangat juang. Syukur bersama kita hadiri acara peresmian dapur SPG Polresta Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili Pak Asisten 1. Disilakan. Yang saya hormati Pak Korban 1 yang diwakili Kanister Korban 1. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Pak Agus Nuryanto. Terima kasih Pak. Rumit Angkatan Laut, Kolonel Laut, Dr. Gigi Selamat Sutomo. Tapi itu luas lahannya sekitar 40 hektar. Nah, kita bikin dapur di belakang, kemudian ada beberapa kolam. Kolam ikan dibantu oleh Pak Gubernur Provinsi Kepri, kemudian ada juga yang dibantu BPI, ada yang CSR-nya dari BRI dan PLN. Kita bikin kolam beberapa. Sebelum ada SPPG ini, itu agak susah untuk menjual ikannya. Sekarang Pak, kalau saya panen, kalau saya ada 100 kilo sehari, itu dia bisa ambil untuk dapurnya kita saja. Mereka 100 kilo sehari itu diambil. Cuman kita paling 1 minggu 5 kilo, setelah itu nunggu panen lagi berapa minggu berikutnya lagi berapa lama. Tadi malam kita panen sampai 800 kilo bawang. Itu untuk dapur SPPG dan hotel-hotel di sana. Kemudian sayuran. Kami minta bantuan CSR ke BPI, kita dibantu greenhouse. Greenhouse itu luasnya sekitar 400 meter. Itu sedang berproses kita untuk tanam cabai. Itu nggak perlu kita susah menjual ke supermarket, ke pasar. Kita kontak aja ke dapur, 10 dapur aja itu udah habis. Jadi ini luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Banyak pertama itu peluang-peluang bisnis itu cukup banyak dan cukup membuat bangkitan ekonomi di bawah itu luar biasa. Maka kita juga sedang menyiapkan umpamanya di lahan itu kecilan saja ayam kampung tapi telur. Saya pengen tahu kira-kira kalau telurnya ada bisa diambil oleh bergeser ke 2002. Ternyata pertama di sekolah langsung 2002. Bisa kampanye beliau ternyata memang bangkitan ekonominya luar biasa. Oleh karena itu utamakan Badan Gizi Nasional. Setiap bahan dari supplier akan diperiksa secara teliti. Petugas memastikan kualitas, kelayakan, dan suhu bahan sebelum disimpan. Sebelum memasuki area dapur, karyawan berganti pakaian kerja yang bersih dan rapi untuk menjaga kebersihan serta memastikan seluruh proses pengolahan berlangsung higienis. Sebelum disimpan, bahan dicuci terlebih dahulu untuk memastikan kehigienisan bahan. Sebelum masuk ke gudang bahan kering, disimpan di gudang bersih dengan suhu terjaga di bawah 25 derajat Celcius turun ke 30 sampai ke 35 derajat Celcius untuk menghindari uap panas yang mempercepat pembusukan serta dilakukan pengecekan oleh Sidokes Polresta Tanjung Pinang. Setelah digunakan wadah